Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jaljabila, NIM J500-190 dari Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan praktikum uji efek antiinflamasi. Yang pertama itu inflamasi. Inflamasi itu merupakan respon fisiologi lokal karena adanya cedera jaringan atau respon proteksi tubuh yang ditimbulkan oleh kerusakan yang disebabkan trauma. Selanjutnya yaitu tanda-tanda inflamasi. Tanda-tanda inflamasi itu yang pertama adalah tumor atau pembengkakan. Pembengkakan itu yaitu karena permeabilitas kapiler. Yang kedua itu adalah dolor. Dolor ataupun nyeri, yaitu karena adanya pembengkakan. Yang ketiga itu adalah kolor ataupun panas, yaitu adanya vasodilatasi. Yang keempat itu adalah rubor ataupun kemerahan, itu karena adanya juga pembengkakan. Yang kelima ataupun yang terakhir itu adalah fungsio lensa atau berkurangnya fungsi tubuh yang disebabkan oleh adanya nyeri. Selanjutnya yaitu mediator inflamasi. Mediator inflamasi itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah leukotrien, yang selanjutnya itu adalah histamin dan prostaglandin. Respon inflamasi terjadi dalam 3 fase. Yang pertama itu adalah fase akut yang ditandai dengan vasodilatasi lokal, peningkatan permeabilitas kapiler. Yang selanjutnya itu adalah fase reaksi lambat atau subakut ditandai dengan inflamasi, sel leukosit dan fagosit. Yang ketiga itu adalah fase proliferatis atau proliferatis kronik yang terjadi degenerasi dan fibrosis. Kemudian ataupun selanjutnya itu proses terjadinya inflamasi. Yang pertama itu terjadinya jejas ataupun trauma. Nah, trauma ataupun jejas ini seperti terjadinya ataupun mengalami tertusuk paku di kaki ataupun di bagian tubuh, ataupun adanya cedera yang disebabkan oleh trauma trauma lainnya. Setelah adanya trauma ataupun jejas itu menyebabkan epitel terbuka sehingga bakteri di dalam tubuh itu masuk yang menyebabkan infeksi, sehingga tubuh itu merespon ke otak, uh, sehingga otak itu merespon kembali dan melepaskan histamin. Melepaskan histaminnya itu di kapiler darah. Setelah itu ada terjadinya protein dan cairan itu masuk ke dalam jaringan, sehingga akan menyebabkan bengkak ataupun tumor. Setelah itu pembuluh darah itu mengalami vasodilatasi yang menyebabkan ataupun menimbulkan penekanan pada jaringan sehingga terjadinya merah ataupun kemerahan ataupun rubor. Setelah terjadinya merah ataupun rubor tersebut menyebabkan panas ataupun kolor. Setelah itu menekan saraf perifer yang menyebabkan nyeri ataupun dolor, sehingga fungsio lensa ataupun fagositosis itu mengaktifkan makrofag untuk memakan bakteri dan terjadilah pembengkakan ataupun inflamasi. Selanjutnya saya akan men-share screen. Nah, ini adalah proses terjadinya prostaglandin. Yang pertama itu adanya kerusakan membran sel sehingga mengaktifkan fosfolipase yang diaktifkan oleh fosfolipid yang akan diaktifkan oleh fosfolipase yang sehingga berikatan dengan asam arikidonat. Setelah itu asam arikidonat akan berikatan dengan akan mengaktifkan prostaglandin dan trombosin serta prostasilin. Nah, dari ketiga ini itu akan mengatur leukosit sehingga terjadinya inflamasi. Nah, setelah terjadinya inflamasi ini, ada 2 hambatan.
Yang pertama itu hambatan oleh kortikosteroid dan hambatan oleh AINES dan aspirin. Hambatan dari kortikosteroid itu langsung menghambat di atas ini, menghambat di atas ini sehingga fosfolipid itu tidak diaktifasi oleh fosfolipase. Nah, sedangkan hambatan kedua itu di sini. Hambatan keduanya itu di sini ataupun di sebelum asam arikidonat itu mengaktifasi prostaglandin, trombosin dan prostasilin, yaitu dia itu akan dihambat oleh obat AINES ataupun aspirin, yaitu COX-1 dan COX-2. Selanjutnya itu ada obat AINES. Nah, obat AINES ini ada dua, yaitu asam karbosilat dan asam anolat. Yang pertama itu asam karbosilat itu ada 4. Yang pertama itu asam asetat, yang akan mengaktifkan asam fenilasetat dan asam asetat. Sedangkan asam salisilat itu akan mengaktifkan aspirin dan benorilat. Yang ketiga itu ada asam propionat, itu akan mengaktifkan ataupun obat ibuprofen, ketoprofen, naproxen. Yang keempat ataupun yang terakhir itu ada asam afenamat, yaitu asam afenamat. Selanjutnya ataupun yang kedua itu ada asam enolat. Asam enolat ini ada brizolon ataupun fenibulatason, terus asam oksikam ataupun pirosikam. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.